Halo teman-teman kelas 10.1, 10.2, 10.3. Pertama Pak Arya mohon maaf kalian gak sempet diajarin materi ini secara langsung di kelas. Tapi ya sudah kita pikirkan solusinya, yaitu solusinya kita coba pakai online, pakai video ya. Oke. Yang pada hari ini saya akan membahas hukum Avogadro ya. Ini materi terakhir, besok ulangan ya. Minggu besok ulangan. Nah, Avogadro itu mengemukakan hukum ya. Awalnya dulu masih hipotesis Avogadro, tapi ternyata di zaman sekarang sudah bisa dibuktikan gitu. Nah, Avogadro itu pada singkatnya, baca yang merah ini aja ya. Kondisi suhu tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah partikel atau atom atau molekul yang sama gitu ya. Maksudnya gimana sih Pak Arya gitu ya. Simple sekali ya. Misalkan ketika di dalam kelas ada, atau gini aja deh. Pak Arya punya satu botol ya. Satu tabung gas oksigen. Lalu tabung kedua Pak Arya punya gas CO2 ya. Pada suhu dan tekanan yang sama, mereka memiliki jumlah partikel yang sama. Kayak Gay-Lussac kemarin, kalau di Gay-Lussac dengan T dan P yang sama, maka misalkan di sini 5 liter, ketika jumlahnya sama, koefisiennya sama, pasti sama-sama 5 liter. Nah, kalau demikian, berarti jumlah partikelnya gimana? Oh iya, jumlah partikelnya berarti sama juga dong. Nah, oke, untuk mencari jumlah partikel itu tinggal dikali dengan bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu apa teman-teman? Nah, bilangan Avogadro itu ini loh ya. Yang L ini, L atau Na ini ya. Jadi jumlah partikel atau bisa kalian tulis X sama dengan jumlah partikel siapa? Oh, partikel O2. Atau XO2 sama dengan N dikali L ya. N dikali L ya. Nah, N ini adalah mol ya toh. Mol ya, kita kenalan dikit sama yang namanya mol ya. Kalau L itu gampang, L itu ada di sini ya. L itu ini. L itu 6,02 ya. L atau Na. Nah, kalau N itu harus kita cari ya. N itu adalah mol ya. Mol itu sederhananya dia satuan zat. Satuan suatu zat. Misalkan kalian beli beras. Itu pasti satuannya apa? Kalian beli beras nih di dalam plastik nih. Beras 1 kilo. Apakah mungkin kalian beli beras dengan misalkan jumlahnya adalah 3.000 butir? Nah, makanya kilo adalah satuan untuk membeli beras. Tapi ini kalau jumlah berasnya itu sama dengan kayak jumlah partikel. Jadi kalau mol itu satuannya yang gampang kita hitung, satuan yang mudah kita gunakan, kayak kilogram kalau beli beras kayak gitu ya. Nah, kalau partikel itu each individual atom gitu ya. Each individual ya. Molekul ya.
Jadi ya gitu. Jadi kalau jumlah partikel itu ya sama aja kayak jumlah berasnya berapa, jumlah berapa butir beras. Kalau mol itu ya satuan yang mudah kita gunakan, yang lebih bulat kayak gitu ya. Oke. Nah, kita balik ke atas tadi bahwa jumlah partikel itu N kali L. Kita cari N-nya dulu. N, ini kita ganti deh, biar gampang. 120. Wes. Oke. N itu bisa kita cari dari volume ya. Nyarinya itu dari sini ya. 1 mol gas sama dengan 2224. Nah, kalau ini kondisinya adalah RTP, kalau R itu room, kalau S itu standar ya. Kalau standar itu 0 derajat Celcius, 1 atm. Kalau RTP 25 derajat Celcius, 1 atm. Ya sama ya. Beda suhunya aja. Nah, oke, kita coba hitung volumenya dulu ya. Volumenya di sebelah bawah sini kita hitung. Volumenya sama dengan N dikali 24 toh, karena di sini RTP. V-nya berapa? Oh, 120. Berarti N-nya berapa? Nggak tahu, kali 24. Oh, ketemu. N-nya berarti berapa, teman-teman? Ya, 120 bagi 24. 24 kali 5 aja Pak. 5 mol ya. 5 mol kita tinggal hitung dengan persamaan ini tadi ya. XO2 sama dengan N kali L. Berarti 5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama dengan berapa? Ya, 3, nanti kamu bingung. 30,1 kali 10 pangkat 23. Atau sama dengan 3,01 kali 10 pangkat 24. Satuannya ini ya, atom atau molekul. Atom atau molekul. Satuannya adalah molekul oksigen. Nah, kalau kamu lihat, kalau misalkan oksigen dan CO2 ini dengan volume yang sama, pasti ketemu jumlah partikelnya yaitu ya pasti sama. Kalau misalkan XCO2 berarti 5 dikali 6,02 juga. Temen 3,01 kali 10 pangkat 24 juga molekul CO2 gitu ya. Bedanya hanya beda ya, gitu, kayak gitu ya. Jadi kalau tekanan kondisinya sama, volumenya sama ya sudah gitu, jumlah partikelnya pasti sama gitu ya. Nah, kalau atom tuh gimana Pak? Oke, misalkan nih kita pecah nih, CO2 itu punya C, punya O, punya O ya toh, C-nya 1, O-nya 2. Ya. Berarti kalau begini, jumlah atom C-nya berapa? Kita tarik dari sini tadi ya. Secara jumlah molekul, molekul CO2-nya itu 3,01 kali 10 pangkat 24. Nah, kalau atom C itu dari satu molekul CO2 ya, satu bundling, satu package gitu. Kayak misalkan kalian punya motor gitu kan. Motor itu rodanya ada berapa? Ya, rodanya ada 2. Misalkan di Jakarta ada 1 juta motor. Berarti rodanya ada berapa? Oh, rodanya ada 2 juta gitu toh. Mudah sekali, betul. Nah, kalau O-nya gimana? Kalau C-nya gimana? Oh, berarti 1 kali 3,0. 1 dikali
3,01 kali 10 × 24. Ketemunya ya 3,01 kali 10 × 24. Satuannya apa? Atom C. Kalau O, karena O nya ada 2, jadi 2 dikali 3,01 kali 10 × 24. Ketemunya berapa? 6,02 kali 10 × 24 atom O ya. Gampang ya, mudah dipahami ya. Itu sangat sederhana sekali. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Ini berlaku juga V1 per N1, atau kalian juga bisa aja berlaku V1 per X1 sama dengan V2 per X2. Ini sama aja ya. Samanya gimana Pak? Ya beda sih tapi equal ya. Ini kan N toh. N tadi apa? Ya N itu tadi adalah mol ya. Jumlah mol itu kalau kamu lihat di slide sebelumnya itu yang mempengaruhi jumlah partikel. Sementara nilai L-nya itu tetap ya. Untuk mencari X itu kan N dikali L gitu. Sedangkan apabila L-nya ini adalah tetap gitu, maka nilai X dengan nilai N intinya adalah ya betul sebanding. Maka kita bisa menggantikan N dengan X dan vice versa ya, kayak gitu. Oke, rumus ini dicatat aja dulu ya. Ini temu contoh. Oke, kalau contoh bisa sih. Oke, kita di sini punya ini ya. N2H3H2 itu ya. Kalau di sini diketahui misalkan di 2NH3 ini ketemu dia memiliki partikel 3,01 kali 10⁻²³ gitu ya. Berapakah jumlah partikel N2? Ya mudah saja gitu kan. Kayak gitu. Tinggal kalian masukkan perbandingan volumenya. Oh, perbandingan volumenya kan sesuai dengan koefisien toh. Berarti 1/2. Oke. Kalau yang dicari volume N2, ya berarti kita pakai V1-nya, V1NH3 kan. VNH3 dibagi XNH3 sama dengan VN2 per VXN2 itu. Ketemunya berapa itu? V-nya NH3 berapa? Oh 2 dibagi X-nya 3,01 sama dengan kali 10⁻23 ya, dilengkapi. Sama dengan V-nya 1 per X2 gitu toh. Tinggal pindah tuh. Wah, pindah ruas nggak usah diajarin ya. Ini sederhana banget kalau pindah ruas. Berarti ketemunya gimana? X2-nya kita pindah. Ya kalau mau coret-coret oke lah. X2-nya kita pindah ke atas gitu. Ini 3,0 pindah ke atas, 2-nya pindah ke bawah ya. Jadi gimana? Jadinya adalah X2 sama dengan 3,01 dikali 1/2 itu. Atau biar lebih bagus tulisannya 1 kali 10⁻23 dikali 1/2 itu. Katanya berapa? Oh 1,505 kali 10⁻23. Satuannya apa? Ya molekul N2. Sama kalau mau pakai mol juga bisa ya. Kayak gitu. Oke, kita ke contoh soal. Jika 9 liter ya, 9 liter gas oksigen mengandung 4,9 molekul. Lah kalau 36 karbon dioksida tekanan yang sama berapa? Ya sudah kita masukin tadi persamaannya itu. V1 V oksigen dibagi X oksigen sama dengan V-nya siapa? CO2 bagi X CO2 itu. Ketemunya berapa? Oh 9 liter dibagi 4,9 kali 10⁻². Ini nomor 1 ya.
sama dengan V-nya berapa? Oh, 36 per X CO2 kayak gini. Kayak biasa kali silang ya, pasti kalian bisa. Ini pindah ke atas sono, nih berdua pindah ke bawah, ini pindah ke atas. Ya ngerti lah kalian harusnya. X CO2 sama dengan 36 per 9 dikali 4,9 kali 10/22. Coret 1, coret 4. Berarti berapa? Oh, 19,6 kali 10/22 atau 1,96 kali 10 pangkat 23. Satuannya apa? Molekul CO2. Ingat ya, mol itu tidak sama dengan molekul. Kalau mol itu kayak kilo gitu ya, liter. Kalau molekul itu butir ya. Oke, 1B, kita lanjut. 1B 9,8 sama 4,9 ya. Berarti kita bisa aja pakai cara sama ya. V oksigen per X oksigen sama dengan VH2O per XH2O. V oksigennya berapa? V oksigennya 9 per X-nya 4,9 gitu. Ya, terus 49 kali 10 pangkat 22 sama dengan H2O-nya nggak tahu ya toh. Per X-H2O-nya 9,8 kali 10/23. Nah, itu. Ini tinggal kali silang kayak tadi. Berarti VH2O sama dengan 9,8 kali 10 pangkat 23 per 4,9 kali 10 pangkat 22 dikali 9 ya. Tinggal dicoret-coret. Ini dicoret habis hilang, tinggal kali 10 kan. Ini 1, ini 2. Oh, berarti 2 kali 10 berarti 20 itu. 20 kali 9 180 liter. Selesai ya. Kita lanjut ke yang nomor 2. Kita lanjut nomor 2 nih. Nomor 2 5 liter terkandung molekul sama ya. Berapa jumlah molekul 4 liter gas klorin ya? Berarti V1 X1 V2 X2. V1-nya berapa? Oh, 5 per 24,08 kali 10 pangkat 23 sama dengan 4 liter per X2. Set kali silang X2 sama dengan berapa? 4 per 5 kali 24,08. Kalau bingung, pokoknya yang dicari, ini kan yang dicari adalah gas klorin gitu. Yang dicari yang di atas gitu. 4/5 kali ini ya besok angkanya gampang lah, nggak usah pakai matematika yang susah, nggak usah pakai kalkulator. Ini contoh aja. Oke, temunya adalah 19,264 kali 10 pangkat 23. Satuannya apa? Molekul Cl2. Selesai. Oke, jadi demikian ya penjelasan Avogadro. Sangat simpel sekali. Yang penting kalian hafal angkanya tadi ya. Angkanya ini tadi, angka Avogadro-nya untuk mencari dari volumenya ya. 6,02 itu tadi ya. Ini 6,02 kali 10/23. Ini kalian perlu hafalin ya. Itu aja. Sama ini rumusnya ini jangan dihafalin tapi di
fahamin ya. Faham ya. Kalau Anda faham pasti bisa ya. Ini dipahami ya. Ini sama ini dipahami ya. Hanya seperti itu aja. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Selamat berlatih ya. Pak Arya sudah kirim kuisis di Classroom. Jadi good luck ngerjain itu. Kalau itu bisa ya, ulangan bisa. Thank you.